Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan dakta sekalian, Dakta Radio Bijak Berinformasi, Cerdas Berinteraksi. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2024. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan sampai umur kita ke bulan Ramadan dan bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Semoga kita semua, khususnya yang mendengarkan kajian sore ini, panjang umur, sehat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Rekan dakta sekalian, besok adalah tanggal 27 Rajab. Sebagian tidak berlebihan kalau dikatakan sebagian besar ulama mengatakan bahwa 27 Rajab adalah terjadinya momen Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat lain. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas tentang Isra dan Mi'raj dalam perbedaan pendapatnya, tapi kita akan bahas dalam dimensi hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Semua ulama sepakat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi, dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai mukjizat, sebagai mukjizat. Isra dan Mi'raj dilakukan secara sadar, bukan mimpi. Jika Isra dan Mi'raj itu dilakukan dalam mimpi, niscaya itu bukan mukjizat. Maka mayoritas jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam keadaan Rasul terjaga. Lalu banyak bukti lain tentang Nabi yang keluar hanya sepertiga malam lalu kembali lagi, tentang Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril dan malaikat Mikail, tentang Nabi menaiki buruk dan seterusnya. Itu semuanya dalam keadaan sadar. Pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW? Namun sebelum ke situ, kita ingin sedikit mengetahui apa di balik surah yang sering dibahas dalam Isra Mi'rajnya, yaitu surah Al-Isra ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, laylan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang masjidil aqsa itu diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar Allah menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat. Ada 8 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita hitung bersama-sama. Yang pertama, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Pertanyaannya, kenapa Allah perjalankan? Jawaban itu tentu kita tidak dapatkan dalam Al-Quran, tapi kita dapatkan ketika kita membaca sirah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sirah dijelaskan bahwa sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, terjadi 2
peristiwa yang sangat menyedihkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, wafatnya istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bukan sembarang istri. Beliau adalah istri yang boleh dibilang mungkin satu dari 1 miliar manusia yang seperti itu. Sangat jarang. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Yang dilakukan Siti Khadijah adalah pengorbanan terbaik yang bisa beliau lakukan kepada suaminya sekaligus kepada nabinya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, beliau lari terengah-engah sampai ke rumah diselimuti oleh Siti Khadijah atas permintaan Rasul. Apa kata Siti Khadijah? Tenang wahai Rasulullah. Tenang wahai suamiku. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau adalah orang yang sering menyambung silaturrahim, dan engkau orang yang sering membantu orang yang membutuhkan, dan engkau orang yang selalu berpihak kepada orang yang du'afa. Masya Allah. Nih resep juga nih buat pemimpin. Kalau pemimpin mau sukses jadi pemimpin, caleg mau terpilih jadi anggota legislatif, ya, calon presiden mau terpilih jadi presiden, bisa dipakai ini resep silaturahim. Jangan bosan ketemu orang, baik lagi nyalon maupun abis nyalon, jangan bosan ketemu orang. Perbanyak silaturahim, baik silaturahim dengan yang sesama rahim antar keluarga kita, maupun silaturahim dalam konteks pertemanan, ataupun silaturahim dalam rangka memperbaiki hubungan. Sebagaimana pesan Nabi kan, berilah kepada orang yang pelit kepadamu, bahkan kepada orang yang bersikap buruk, bahkan memusuhi kita, kita disunahkan untuk berbuat baik. Maka pelajaran pertama adalah Allah memotivasi kita untuk menghibur orang siapapun itu yang sedang sedih. Karena Isra Mi'raj itu kan setelah Rasul sedih. Bahkan para ahli sejarah mengatakan bahwa tahun sebelum Isra Mi'raj itu disebut dengan Amul Khuzan, tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah, dan ditinggal mati oleh pamannya yaitu Abu Talib. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat berkontribusi besar bagi dakwah Rasulullah Muhammad SAW, khususnya dalam urusan ekonomi. Beliau yang menyuplai dana Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasul diangkat menjadi Rasul, beliau tidak lagi berdagang. Beliau berdagang sebelum menjadi Rasul. Ketika beliau menjadi Rasul, beliau sibuk dakwah, mengajak orang satu demi satu untuk menaati Allah, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengakui beliau sebagai Rasulullah, Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Siapa yang membackup ekonominya? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga setiap beliau butuh sesuatu di backup oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu yang membackup secara politik siapa? Yang membackup secara politik adalah paman beliau Abu Talib. Ya, menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Talib itu matinya dalam keadaan kafir. Karena dalam sebuah hadis sahih, Rasul mencoba untuk membujuk Abu Talib untuk melakukan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di situ juga ada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mempengaruhi Abu Talib, dan Abu Talib meninggal dalam kondisi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memilih untuk mengikuti agama nenek moyang. Jadi yang memberikan dukungan secara ekonomi istri Rasul, yang memberikan dukungan secara politik, suaka politik adalah paman Rasul. 2 orang ini wafat pada tahun yang sama, dan itu secara drastis sangat mempengaruhi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Secara ekonomi beliau
seolah terhantam, terpukul. Secara politik, orang yang memusuhi Rasul yang sebelumnya masih sembunyi-sembunyi sekarang sudah terang-terangan, bahkan mereka mau menyusun siasat untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Jadi Rasul dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'rajnya ini. Nah, jadi pelajaran pertama, kita harus membuat orang sedih jadi gembira. Jangan kita kira ibadah cuma mahdoh saja. Mengubah tangis orang menjadi senyum itu juga bagian dari ibadah. Bahkan ibadah yang sangat agung. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan kepada kita sebuah persaksian bahwa aku, kata Rasul, lebih mencintai, lebih menyukai memenuhi kebutuhan seorang mukmin, seorang muslim daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah. Kalau kita lakukan iktikaf di Masjid Nabawi, puluhan juta minimal kita keluarkan. Tapi jika kita memenuhi hajat kebutuhan orang apapun itu, baik yang berkaitan dengan ekonomi, baik yang berkaitan dengan politik, baik dengan sehari-hari, sandang pangan, atau sesuatu yang menyusahkan hidup dia, kita angkat kesusahan itu, kita jadikan sedihnya menjadi senyum bahagia. Itu juga bagian dari memenuhi hajat hidup seorang muslim. Itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Coba kita hitung-hitungan, ayo. Orang iktikaf nggak mungkin cuma diem. Pasti minimal sholat 5 waktu. Dan sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama seperti sholat 1000 rakaat di masjid biasa. Ayo kita hitung 17 rakaat, 17.000 rakaat kita lakukan 1 hari. Baru yang wajib. Belum qabliyah, ba'diyah, sholat duha, tahajud. Belum. Itu kita kalikan selama 1 bulan. Belum majelis taklimnya, belum dengerin azan, belum dengerin iqamah, belum ikut ini, ikut itu, ibadah, zikir, doa, dan seterusnya, wirid. Itu kalau digabungin masih kalah pahalanya dengan memenuhi hajat seorang muslim. Rasulullah begitu memotivasi kita untuk memenuhi hajat seorang muslim. Kalau kita nggak punya harta, minimal kita hibur saudara kita yang sedang sedih. Yang pertama. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwa Rasul mendapat pengakuan, integritas beliau diakui. Coba kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang mengakui beliau sebagai hambanya Allah? Siapa yang mengakui beliau sebagai hambanya Allah? Yang mengakui beliau sebagai hambanya Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mendapatkan pengakuan sebagai hambanya Allah itu dari Allahnya langsung. Kalau kita biasanya untuk sedekah, kalau ditanya atas nama siapa Pak? Atas nama hamba Allah. Yang mungkin dalam satu sisi itu bermakna tawadu, tapi di sisi lain pertanyaannya, apa iya kita diakui Allah sebagai hambanya? Kalau Rasulullah diakui sebagai hamba Allah, itu jelas karena ada ayatnya. Tapi kita, apakah diakui oleh Allah sebagai hambanya? Belum tentu. Apa kalau kita ngaku lantas pasti diakuin? Enggak juga. Apakah kalau kita ngomong aku hambamu ya Allah, lalu Allah menjawab iya ya? Enggak mungkin. Maka pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah kita harus membangun integritas kita yang baik. Kalau di kampung-kampung sering kita lihat sebelum sholat mayat itu kan ditanya dulu, sebelum atau sesudah lah terserah. Itu kan ditanya,
apakah kalian bersaksi bahwa mayit ini termasuk orang ahlil khair? Min ahlil khair? Seorang jawab, khair. Saya mau tanya, dari mana orang-orang itu jawab mayat itu ahlil khair? Tentu dari interaksi mereka sehari-hari dengan si mayat. Entah si mayat waktu masih hidup pernah nyantunin anak yatim sampai dia gede, entah ngasih makan orang miskin sampai mereka mampu, entah bantuin siapapun orang yang susah, entah menghilangkan kesusahan dari hidup orang, entah selalu senyum depan orang lain, entah membantu kesulitan orang lain, entah apapun yang dilakukan, semua jenis kebaikan itu direkam di memori orang, ya. Dan tentu kita berharap seperti itu. Dan para nabi, seingat saya ada satu doa, cuma saya yang kurang ingat nabi siapa gitu ya, yang doanya intinya, jadikan aku sebagai sebutan baik bagi orang setelahku. Seingat saya antara Nabi Ibrahim atau Nabi Sulaiman tuh doa begitu, ya. Bahkan itu menjadi doa Nabi. Kapan kita diakui sebagai orang baik? Ketika kita berbuat baik. Gak perlu kita ngaku-ngaku saya orang baik. Lihat nih, saya orang baik. Gak perlu. Cukup kita kerjakan kebaikan, orang gak buta. Lagi pula tujuan kita menampakkan kebaikan di depan orang bukan buat dibales, tapi tujuannya supaya orang itu termotivasi berbuat kebaikan. Itu tujuan kita, ya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah lailan minal masjidil haram. Lailan terjadinya malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ya, keberapa tadi? 2, sekarang 3. Pelajaran ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah bahwa kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Ada seorang Yahudi pernah ditanya sama Yahudi yang lainnya, kenapa kita bikin negara di tengah-tengah bangsa Arab? Apa enggak ngeri diserang? Apa kata Yahudi itu? Kita enggak perlu takut sama orang Islam. Kita hanya boleh takut sama orang Islam kalau sholat subuh mereka sama seperti jamaah sholat Jumat. Baru kita takut. Nah, sholat Jumat mah mereka emang melek. Tapi kalau subuh mereka berani mengalahkan selimut mereka, mengangkat selimut, membuka mata, jalan, memenuhi masjid. Ah, itu baru kita takut. Karena mereka udah sungguh-sungguh jadi orang beriman. Tapi kalau baru KTP-nya doang yang tenang aja. Jadi kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid ke masjid. Nah, ini salah satu, ini juga clue nih kalau kita mau milih caleg. Nah, pilih yang emang kerjaannya ke masjid. Bukan ke masjid pas kampanye doang. Ada emang caleg kampanye ke masjid, habis kampanye hilang lagi dia. Banyak, bukan ada, banyak. Yang kita pilih siapa? Emang yang kerjaannya bolak-balik ke masjid. Bukan yang ke masjid pas kampanye doang. Kampanye ngasih apa namanya tuh? Yang buat sejadah, karpet. Oh, cakep karpetnya. Giliran dia gagal gagal jadi caleg, nggak jadi anggota legislatif, diambil lagi karpetnya. Kalau kata orang Betawi, sial dangkalan orang kayak begitu. Jadi nggak ikhlas berarti dia, ya. Dan parahnya lagi borok sikutan, kata orang Betawi itu, borok sikutan. Udah dikasih diambil lagi. Mana ngasihnya ke masjid lagi. Haram itu. Kalau kita udah ngasih ke masjid, artinya itu udah wakaf, bahasa Arabnya wakaf. Udah jadi wakaf itu udah bukan milik kita, nggak boleh kita ambil lagi. Apa hak kita? Masa wakaf diambil lagi? Model apa tahu? Ya. Pelajaran ketiga bahwa kebangkitan Islam dimulai dari masjid ke masjid. Pelajaran keempat, kita lanjutin ayatnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Kenapa yang disebut dua masjid? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang, Allah ingin ngingetin kita untuk membela kesucian 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kata Nabi, sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama seperti sholat 100.000 rakaat di masjid biasa. 100.000 rakaat loh. Ada orang bisa sholat 100.000 rakaat. Saya pernah dengar sebuah riwayat tentang sholatnya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad di penjara lalu dicambuk sampai tulangnya patah-patah. Itu beliau sholat 1.000 rakaat satu malam. Sholat tahajudnya doang. Tapi kalau 100.000 rakaat saya belum pernah dengar ada orang sholat 100.000 rakaat. Itu 1 rakaat. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat sama seperti sholat 1.000 rakaat di masjid biasa. Sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat sama seperti sholat 500 rakaat di masjid biasa. Bahkan Rasul memotivasi kita, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian capek-capek untuk melakukan perjalanan ibadah, perjalanan spesial buat ibadah, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena cuma 3 masjid ini yang punya keutamaan dibanding masjid yang lain. Selain 3 masjid ini tidak ada keutamaannya. Sama. Jadi sholat di Masjid Istiqlal sama sholat di masjid dekat rumah kita sama pahalanya, 1. Dibandingkan dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, beda itu. Ya. Masjidil Haram kondisinya sekarang aman. Masjidil Aqsa kondisinya sekarang aman. Masjidil Nabawi kondisinya sekarang aman. Tapi Masjidil Aqsa masih ada dalam penjajahan Zionis laknatullah alaih. Maka jangan pernah kita tinggalkan doa kita untuk rakyat Palestina agar Palestina segera mendapatkan kemerdekaan mereka. Jangan takut, terbilang lagi begini. Ya, kalau misalnya Palestina merdeka, keburu kiamat. Palestina itu berkali-kali dijajah dan berkali-kali merdeka. Sampai sekarang kagak kiamat. Ya. Jadi jangan kita memahami kiamat itu sempit. Emang benar kita harus mempersiapkan diri menghadapi kiamat, tapi jangan sampai salah bersikap. Mendoakan kebaikan untuk saudara kita wajib. Masa kita biarin saudara kita dijajah? Ya. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin, ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattid shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ansurna ilal qaumil kafirin. Kalau kita bisa pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Habis sholat baca. Tapi kalau nggak hafal, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya, pelajaran keempat, bahwa kita harus selalu menjaga semangat kita untuk membebaskan Palestina. Nggak bisa kita ke Palestina perang. Kita perang di Indonesia. Perang apa? Perang dengan cara boykot. Boykot produk yang dapat menguntungkan Zionis laknatullah alaih. Boykot. Itu perang juga yang bisa kita lakukan di masa damai di Indonesia. Ya. Yang kelima, alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti keberkahannya? Banyak nabi dan rasul lahir gede di Palestina. Bahkan Imam Syafi'i lahir juga di Palestina. Sebelum akhirnya beliau pindah ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik, sebelum akhirnya beliau pindah ke Mesir. Imam Syafi'i itu setahu saya gurunya 4. Sufyan bin Uyainah, Imam Malik, sama 2 lagi tuh saya lupa. Ya. Berkah Palestina itu. Di antara bukti keberkahannya yang bisa kita lihat adalah hampir setiap hari di Palestina itu ada pembantaian. Dan bukan skala kecil, skala gede. Pertanyaannya, kok nggak habis-habis orangnya? Ayo, itu namanya berkah. Diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Maka
Pelajaran kelima bagi kita, yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dapat mendatangkan keberkahan, kita kejar. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkah di salam, lengkapin salam kita kalau bisa. Makan. Aduh, saya lupa teks hadisnya. Nabi bilang yang artinya keberkahan itu ada pada yang terakhir. Al-barakatu fil qalil. Keberkahan itu ada pada yang sedikit. Ya. Apapun yang dapat menyebabkan kita dapat berkah, kejar. Majelis ilmu, kejar, karena keberkahan banyak di sini. Hormat sama orang tua, memuliakan yang lebih tua, memuliakan guru, memuliakan ilmu, ya, menghafal ilmu, berkah, kejar. Ya, pelajaran kelima, kita mengejar keberkahan, ya, dari Isra Mi'raj ini. Linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan di antara kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatina. Begini. Nabi kan diangkat sama Allah ke Sidratul Muntaha, ngelewatin langit pertama sampai langit ketujuh. Gambarannya begini, orang di bumi kecil kayak debu. Kita ini satu orang dibandingkan bumi kayak debu. Tapi bumi dibandingkan langit pertama kayak debu. Bumi tambah langit pertama, kalau kata Nabi dalam hadisnya, dibanding langit kedua, itu seperti cincin dibuang ke padang pasir, yang nilainya kayak debu. Ayo coba, kita ada di padang pasir, ada orang buang cincin, gimana cara ngelihatnya? Mustahil bisa kelihatan, sama kayak ngelihat debu itu namanya. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Berarti ketika Nabi ada di langit, ngelihat bumi kecil apa gede? Kecil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kita harus berkata kepada setiap masalah yang kita hadapi, wahai masalah, aku mempunyai Allah yang maha besar. Jangan dibalik, wahai Allah, aku punya masalah yang besar. Semua masalah ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah yang dia hadapi. Kalau Allah kasih masalah, yang wajib kita lakukan takwa, karena solusinya cuma Allah yang tahu. Banyak masalah dalam hidup ini yang kagak selesai kita pikirin. Kalau mikirin pakai otak semata, tanpa bertawakal kepada Allah, tanpa bertakwa kepada Allah, kayaknya nggak kepikir itu. Beyond our imagination, kalau kata orang Inggris. Melampaui imajinasi kita, udah dipikir gimana solusi jalan keluarnya. Ya. Makanya banyak ulama yang bilang waktu itu bagian dari solusi. Kalau kita nggak ketemu tuh solusinya, ya udah kita jalanin aja hidup sambil waktu berganti, Allah tunjukin solusinya. Ya. Jadi pelajaran ke berapa tuh? Siapa yang ngitungin? 5, 6 sekarang. Ya. Bahwa kita harus siap menghadapi semua permasalahan dalam hidup ini, dan point of view-nya harus benar. Semua masalah kecil. Makanya Nabi ketika Amul Huzn itu kan dapat 2 surah ya. Satu surah Ad-Duha, yang kedua surah Alam Nasrah, Asy-Syarh. Alam Nasrah kan Alam Nasrah laka sadrak. Apakah belum aku lapangkan untukmu dadamu, wahai Rasulullah? Apa sih pentingnya lapang dada? Kalau kita lapang dada, masalah kecil. Sebaliknya, kalau kita sempit dada, masalah gede. Ibarat garam. Garam kita taruh di air sebaskom. Asin itu. Asin garamnya sebaskom. Airnya sebaskom, bukan garamnya sebaskom, salah ngomong saya. Airnya sebaskom asin. Tapi kalau garam
satu batako, satu kotak. Kita cemplungin ke kolam renang skala internasional, apa kolam renangnya jadi asin? Enggak. Kenapa enggak jadi asin? Karena banyak, karena lapang. Begitu juga kita. Kalau kita mau masalah jadi kecil, dada lapangin. Kalau kita dadanya sempit, masalah kecil jadi gede. Kalau dadanya lapang, masalah gede jadi kecil. Itu pelajaran ke-6. Pelajaran ke-7 yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah Innahu huwas sami'ul basir. Allah katakan sesungguhnya Allah dialah yang maha sami', yang maha mendengar, yang maha basir, yang maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kita korelasikan dengan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ketika Rasul dapat perintah sholat, datang Rasul ke langit ke-7, ke-6, ke-5 dan seterusnya. Ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kaummu gak bakalan sanggup 50 waktu. Minta keringanan dari Allah. Minta keringanan, dikurangi. Ketemu lagi Nabi Musa. Minta keringanan, masih belum. Sampai berkali-kali dari 50 berkurang jadi 5 waktu. Nabi Musa masih ngomong, minta keringanan lagi. Kata Nabi, aku malu minta keringanan lagi kepada Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tuli dan Allah tidak buta. Allah memberikan kewajiban kepada kita. Iya, kewajiban. Tapi kalau kewajiban itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, Allah nggak maksa. Allah wajibkan kita sholat berdiri, iya, sholat berdiri. Tapi kalau pinggang kita sakit, nggak kuat berdiri, boleh duduk. Duduk nggak kuat juga, mungkin tulang punggungnya patah, boleh tidur. Tidur pakai gerakan kaki bisa juga, boleh. Pakai isyarat. Pakai isyarat nggak bisa juga, dalam hati. Dalam hati nggak bisa juga, berarti udah mati, disolatin. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan batas akhir kemampuan kalian. Ingat, takwa semampunya, bukan takwa semaunya. Nyambung lagi nih ke politik nih. Buat caleg-caleg yang lagi berjuang, buat capres-capres, cawapres yang lagi berjuang. Bertakwa kepada Allah sampai batas terakhir kemampuan. Kalau udah batas terakhir kemampuan kita nggak mampu lagi, serahkan semuanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri orang yang beriman. Bertawakal kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah, ya Allah, aku sudah melakukan apa yang mampu aku lakukan sampai batas terakhir kemampuanku, ya Allah. Maka tolong kabulkanlah doaku. Doa, ikhtiar, tawakal sempurna. Kalau ternyata menang, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kesolihan-kesolihan. Kalau ternyata gagal, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau begini konsepnya, insya Allah nggak ada caleg gila gara-gara gagal. Nggak ada capres-cawapres masuk rumah sakit jiwa atau mati mendadak gara-gara jantungan, gara-gara gagal. Menang sama gagal itu bukan kewajiban kita, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berjuang sampai batas terakhir kemampuan kita. Mudah-mudahan nih kagak ada caleg gila habis gini nih. Habis selesai pemilu, mudah-mudahan gak ada caleg gila, mudah-mudahan gak ada caleg mati mendadak gara-gara gagal. Mudah-mudahan gak ada capres gila habis gagal. Gak ada yang mati mendadak gara-gara gagal.
Kita doain kebaikan buat semuanya. Yang penting bangsa kita mendapatkan pemimpin yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma ngeliat, hakikatnya yang tahu cuma Allah. Makanya kita doa, ya Allah, berikanlah pemimpin yang menyayangi kami dan kami menyayangi mereka. Berikanlah pemimpin yang takut kepadamu. Orang pemimpin takut sama Allah, gak bakalan berani macam-macam sama rakyat. Yang terakhir, yang ke-8, hikmah dari Isra Mi'raj adalah menunjukkan keagungan ibadah sholat. Sholat itu agung. Sholat itu agung. Kalau Allah nyuruh kita zakat, cukup Allah katakan ita'iz zakah, tunaikan zakat. Kalau Allah nyuruh kita puasa, cukup Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Allah suruh kita haji, Allah cuma turunin ayat. Allah suruh kita perintah apapun, Allah cukup turunin ayat. Tapi ketika Allah suruh Nabi Muhammad untuk sholat, kewajiban sholat yang menasakh syariat sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad udah ada perintah sholat, tapi syariat sholat itu disempurnakan dengan syariat yang Allah jelaskan kepada Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul tentang cara-caranya. Maka perintah sholatnya tetap ada, tapi berapa waktunya, bagaimana caranya, itu yang berbeda. Maka ketika Allah ingin menurunkan perintah sholat ini, Allah jemput kekasihnya Rasulullah langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bayangkan Allah sama Nabi Muhammad kayak kita sama teman kita lagi ngobrol adep-adepan begitu. Jangan bayangin begitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun makhluknya. Ya. Bahkan para ulama saking pentingnya sholat sampai berselisih pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat walaupun cuma satu sholat. Apa hukum meninggalkan sholat? Menurut mayoritas ulama harus dibagi. Kalau ninggalin sholatnya karena ingkar, sholat mah gak wajib, murtad dia, kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau gak sholatnya karena males banget lagi, mager nih, karena malas, maka gak murtad, tapi dia menjadi pelaku dosa besar karena meninggalkan sholat. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, pelaku meninggalkan sholat itu kafir langsung. Ya, para ulama beda pendapat. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat harus dihukum berat. Harus dihukum berat supaya dia tidak mengulangi perbuatan itu dan tidak menganggap remeh. Ini sebagai penutup, ini saya mau tutup pakai cerita. Dulu saya waktu istri saya operasi kaki di RSUD, saya lupa pernah cerita apa belum nih di Radio Dakta. Jadi ada seorang ibu-ibu samping istri saya, pasien juga. Ibu, saya mau sholat dulu, saya bilang. Lalu kata ibunya, saya seumur umur belum pernah deh sholat. Saya kaget dong, belum pernah sholat? Iya, belum pernah sholat saya. Astagfirullahaladzim. Saya kira bercanda. Saya tanya lagi, dari ibu akil balik sampai detik ini satu kali pun belum pernah sholat? Iya, belum pernah. Sholat id? Kagak.
Enggak pernah diajarin sama suami ibu? Enggak. Anak-anak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Musibah terbesar dalam umat ini. Ada orang Islam dari akil baligh sampai umurnya 70 tahunan. Itu seumur bapak saya itu. Ibu itu seumuran bapak saya itu. 70 tahunan perkiraan saya umurnya. Enggak pernah sholat sekalipun. Sampai akhirnya ya udah saya gelar sejadah di situ. Karena kiblatnya ke arah jendela, ibu itu tetap di posisi duduknya. Ini udah ibu sholatnya duduk aja. Ya. Ibu wudhu, coba wudhu segala macam. Udah sholat. Tapi saya nggak bisa sholat gimana? Yaudah ibu ikutin saya aja. Ya, untuk bacaan kalau belum hafal yang penting ikutin saya aja. Itu pengalaman saya. Masya Allah, jadi imam buat orang yang belum pernah sholat seumur hidup. Nih, warning buat orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagus dan penting bagi kita untuk menanyakan kepada anak kita ketika pulang sekolah, apa kamu sudah makan siang nak? Bagus, biar anak kita sehat. Tapi jangan lupa kita tanya, kamu udah sholat zuhur belum? Karena banyak anak zaman sekarang yang menyepelekan sholat. Bahkan ada lagunya, sholat subuh kesiangan, sholat zuhur sibuk di kerjaan, sholat asar di sholat asar sibuk mau persiapan pulang, sholat maghrib di perjalanan, sholat isya ketiduran, kagak sholat sama sekali. Nauzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang menjaga sholat. Bahkan ada doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan zurriyahku, keturunan-keturunanku adalah orang yang mendirikan sholat. Itu doa para nabi itu buat anaknya. Perlu kita perbanyak doa itu supaya kita dan keturunan kita semuanya menjadi orang yang meninggikan sholat. Ya, ini Rabu terakhir sebelum pemilu. Nah, sekali lagi saya himbau seluruh, khususnya warga Bekasi, umumnya warga Indonesia, siapapun yang mendengarkan siaran ini, ayo gunakan hak pilih kita. Ya, hari Rabu pagi tanggal 14 Februari kita sholat subuh berjamaah di masjid, diawali dengan tahajud, sholat hajat. Kita minta kepada Allah, kita doa, angkat tangan kita. Kita minta kepada Allah, berikan pemimpin yang terbaik. Jangan jadikan pemimpin yang buruk buat kita Indonesia. Pemimpin yang dapat menyelesaikan, kalau tidak semua masalah bangsa, hampir seluruh masalah bangsa, 99% masalah bangsa. Ya, pemimpin yang menyayangi kita. Doa, mudah-mudahan Allah pilihkan buat kita pemimpin yang terbaik. Jangan apatis, jangan golput. Karena dalam Islam memilih pemimpin hukumnya wajib. Milih pemimpin muslim, soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi saya di nomor 0857 8147 9544. Saya ulangi, 0857 8147 9544. Daktar Radio Bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publius Radius Polio. Pot. Ya teh mas ya. Sat, terima kasih atas tunjangannya Sat. Mudah-mudahan kalau yang stres kita bawa ke rumah.